Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Civic Learning Podcast, episode ketiga, Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Ahmad Dahlan. Perkenalkan, saya Dita Amalia Firdaus selaku Sekretaris Divisi Akademik di Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, sekarang ini saya sedang bersama Mbak Khoniatur Rohmah, demisioner HMPS PPKN tahun 2019 ya Mbak ya. Halo Mbak Rohmah, apa kabar? Halo Dita, Alhamdulillah baik. Dita sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Ini sekarang kesibukannya Mbak Rohmah apa nih? Kalau untuk sekarang sedang menyelesaikan musyawarah komisariat. Setelah itu ya menyelesaikan skripsi. Gitu aja Dita. Saya semoga skripsinya lancar ya Mbak ya. Ya, amin. Amin. Nah, di sini bersama dengan Mbak Rohmah, kita akan membahas gitu Mbak mengenai peran pemuda dalam merealisasikan nilai produktivitas begitu Mbak. Nah, menurut Mbak sendiri nih, apa sih yang Mbak ketahui gitu mengenai nilai kemanusiaan itu sendiri? Iya, Alhamdulillah ya Dita, pada kesempatan malam hari ini kita bisa ngobrol santai terkait dengan nilai-nilai produktivitas. Nah, tentu erat kaitannya ketika kita berbicara mengenai nilai kemanusiaan dengan kita, sebab yang menjadi subjek atau pelakunya adalah kita sendiri. Mbak teringat dalam buku profetik yang kalau nggak salah itu judulnya Antara Humanisasi, Liberasi, dan Transensi, karya Kunto Wijoyo, mengatakan bahwasanya nilai humanitas atau kemanusiaan diartikan sebagai suatu upaya memanusiakan manusia. Nah, tentu ada pertanyaan lain, apa sih yang dimaksud dengan nilai kemanusiaan? Nilai kemanusiaan dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang sifatnya universal, nilai-nilai yang sifatnya umum dan dapat dikembangkan menjadi sebuah karakter. Nah, nilai-nilai ini terdiri dari nilai apa saja? Tentu erat kaitannya dengan kebenaran, kebijakan, kedamaian, dan tanpa kekerasan. Kenapa nilai kebenaran ditempatkan di posisi pertama? Seperti kita ketahui bahwasanya ada 4 sifat Rasul yang sangat populer, yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Ketika kejujuran, kebenaran ditanamkan menjadi hal yang prioritas di dalam tubuh manusia, di dalam sifat manusia, tentu menjadi sesuatu yang pokok, sesuatu yang berharga. Nah, hal tersebut menjadi dasar dari nilai-nilai kemanusiaan. Tentu kalau kita berbicara tentang kebenaran, sidik, erat kaitannya dengan lingkup pendidikannya itu tempat berjibaku antara saya dan Dita sendiri, karena Dita dan saya adalah seseorang yang bergelut di dalam dunia pendidikan. Tentu kita tahu bahwasanya dalam kurikulum 2013 dikatakan dan ditekankan pada pendidikan karakter. Tentu menjadi tugas kita bukan hanya transfer of knowledge, tetapi juga harus transfer of value. Sehingga nilai-nilai kemanusiaan dapat ditanamkan. Siswa bukan hanya cerdas dalam intelektual, tetapi juga unggul dalam moral, anggun dalam moral, dan unggul dalam intelektual. Mbak teringat ada tujuan utama menurut John Dewey, bahwasanya tujuan pendidikan merupakan penggerak efisiensi sosial, pembentukan kebijakan kewarganegaraan atau civic value, dan atau civic virtue, dan penciptaan manusia berkarakter. Nah, tentu nilai-nilai kemanusiaan erat kaitannya dengan karakter. Karakter dan nilai-nilai kemanusiaan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Seperti itu, Dita. Baik, Mbak. Kalau menurut Mbak sendiri nih,
seberapa penting sih nilai kemanusiaan untuk ditanamkan dalam generasi muda nih, kayak kita sekarang nih, gitu. Kalau menurut Mbak sendiri itu sangat penting ya. Kenapa? Melihat kondisi sosial kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang bisa dikatakan di akhir tahun 2021 ini banyak muncul kasus yang pemberitaannya itu di mana-mana. Seperti kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus, bullying, body shaming, kemudian apalagi korupsi yang merajalela di tengah-tengah para pejabat, para wakil rakyat. Nah, ini kan menjadi sesuatu hal yang memprihatinkan. Kenapa hal ini semua bisa terjadi? Karena nilai-nilai kemanusiaan tidak ditanamkan. Nah, ini menjadi tugas kita ya, Dita. Kenapa? Karena PPKN, mata kuliah PPKN, dengan pembentukan karakter siswa. Jangan sampai mata kuliah atau mata pelajaran PPKN itu dianggap remeh oleh siswa-siswa kita karena melihat kondisi lingkungan kita dan kondisi masyarakat kita sekarang itu bisa dikatakan amburadul karena banyak sekali kasus-kasus yang mengarah pada hal-hal negatif. Menurut Mbak, penanaman nilai-nilai kemanusiaan itu perlu ditanamkan sejak dini. Nah, itu menjadi peran kita bersama, bukan hanya seorang guru, bukan hanya seorang dosen, tetapi masyarakat secara keseluruhan. Karena kita sebagai mahasiswa tentu sadar ya, Dita, mahasiswa berperan bukan hanya penyandang gelar maha dan siswa yang posisinya jauh lebih tinggi daripada siswa. Tetapi kita harus ingat kembali bahwasanya mahasiswa itu sebagai agen of change, agen perubahan. Bukan hanya agen of change saja, tetapi juga mahasiswa sebagai iron stock, yaitu mahasiswa sebagai harapan masyarakat untuk Indonesia yang lebih baik. Dan perlu diingat, mahasiswa bukan hanya sebagai agen of change, agen of stock, tetapi juga sebagai guardian of value, yaitu penjaga nilai-nilai normal di tengah-tengah masyarakat. Menjadi tugas berat sebagai seorang guru ataupun calon pendidik menanamkan nilai-nilai karakter. Nilai-nilai karakter itu bisa dimulai dari keluarga, masyarakat, dan sekolah. 3 pusat pendidikan itu saling berkaitan satu sama lain, tidak bisa dipisahkan. Orang tua mengajar anaknya sendiri, tetapi masyarakat abai. Begitupun sebaliknya, masyarakat sudah menanamkan nilai-nilai karakter, tapi di lingkungan rumah dan di lingkungan sekolah itu abai. Jadi 3 pusat pendidikan itu harus bekerja sama, harus berkaitan satu sama lain. Ya, penting banget ya, Bu. Ya, Dit, buat penanaman nilai-nilai kemanusiaan di tengah-tengah masyarakat kita. Seperti itu, Dita. Kemudian nih Mbak, sikap apa gitu ya yang bisa kita ambil sebagai anak muda nih, generasi muda sekarang nih, untuk agar dapat mencerminkan nilai kemanusiaan begitu Mbak. Menurut Mbak tuh bagaimana ya? Sikap-sikap yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, yang pertama tentu harus dimulai dari diri kita sendiri ya, Dita. Misal saja kita peduli dengan hal-hal yang kecil di lingkungan kita sendiri. Jangan sampai kita terlalu memprioritaskan yang berlebihan, tetapi kita lupa dengan diri kita sendiri. Yang pertama menurut saya adalah hal yang paling ditanamkan, cinta kepada Tuhan dan kebenaran. Kenapa? Nilai-nilai religiusitas itu harus ditanamkan. Harus ditanamkan mulai dari lingkungan keluarga. Kenapa? Kalau misalnya nilai-nilai keagamaannya benar, nilai-nilai keagamaannya kuat, kemudian nilai-nilai dan sikap-sikap yang lain itu akan mengikuti kebenaran. Semisal Dita di lingkungan rumah sudah diajarkan kebenaran oleh orang tua, tentu di lingkungan luar rumah nilai-nilai tersebut akan tertanamkan, akan terpancarkan. Sebab apa? Fondasi agama, fondasi akhlak itu sudah tertanam kuat.
Nah, dari situlah akan muncul tanggung jawab, kedisiplinan, kemandirian, amanah, hormat dan santun, kasih sayang, kepedulian, kerjasama, dan percaya diri. Tentu menjadi hal yang sulit ya untuk kita ketika akan memulai kebenaran, menanamkan fondasi-fondasi keimanan itu agak sulit. Tetapi yakinlah ketika ada keinginan yang kuat, belajar agama, belajar menanamkan kedisiplinan, nothing impossible, nggak ada yang nggak mungkin. Nah, nanti nilai-nilai kemanusiaan akan mengiringi seiring perjalanan waktu. Seperti itu, Dita. Harus dimulai dari diri kita sendiri dan kita bisa memulai kok dari hal-hal yang kecil kayak gitu. Itu ya Mbak. Lalu kalau buat kita nih, kita kan sebagai seorang mahasiswa ya. Nah itu kegiatan apa sih yang bisa, menurut Mbak nih kegiatan apa yang bisa kita lakukan untuk merealisasikan nilai kemanusiaan itu? Terkait dengan kegiatan, tentu kita tidak lepas dari komunikasi satu sama lain. Kegiatan apa yang bisa mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan? Yang pertama, Dita, kita tidak bisa lepas berkomunikasi antara teman satu dengan yang lain, antara orang tua dengan kita. Nah, dari situ menurut Mbak yang bisa mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dapat dimulai dari lingkungan terkecil kita. Misal saja Mbak posisinya di Jogja, jauh dari orang tua, Dita di lingkungan rumah dekat dengan orang tua, kita bisa memulai dengan cara berkomunikasi kita. Kadangkala kita tuh sering abai, seakan-akan apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi gagasan kita, kayak seakan-akan semuanya benar. Kadangkala kita lupa mendengarkan orang lain, kemudian memberikan aspirasi kepada orang lain, memperhatikan cara bicara orang lain. Nah, dari situlah biasanya Mbak berusaha mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan itu. Misal saja kita dengan teman kita berusaha mendengarkan apa yang mereka katakan, kemudian menghargai satu sama lain, memberikan masukan, memberikan nasihat, kemudian memperbaiki cara komunikasi kita. Mungkin saja kenapa kemanusiaan kita tidak terbentuk, barangkali cara komunikasi kita yang salah. Yang kedua, terus mengupgrade diri. Nah, dari upgradean itu, dari penambahan ilmu itu kita bakalan sadar apa sih yang kurang dari kita, apa sih yang perlu dibenahi dari kita. Segala sesuatu itu emang berat, tapi ketika kita memulai dengan niat yang kuat, ya menurut Mbak bisa saja. Dan nilai-nilai kemanusiaan itu adalah nilai yang kita bicara dengan diri kita sendiri, gitu. Apa ya? Nggak mungkin nilai-nilai kemanusiaan itu tercermin kalau kita hanya mengamalkan sendiri. Itu kita butuh partner. Kayak gitu, Dita. Wah, nah, bagus sekali ya Mbak ya. Kemudian nih dari Mbak sendiri nih, ada pesan Pak untuk teman-teman semuanya agar kita sebagai generasi muda gitu bisa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Pesan dari Mbaknya. Ya, pesan Mbak singkat ya. If you wanted to change different, start from yourself. Kalau kamu pengen mengubah orang lain, ya ubahlah dari diri kamu sendiri. Ibarat kata ya Dita, kita terlalu banyak mengkritik orang lain, terlalu banyak mengkomentari orang lain, bisa saja kita lupa dengan diri kita. Kita pengen merubah diri kita nih, pengen jadi A, B, C, dan lain sebagainya. Tentu menjadi sesuatu yang tidak mungkin, sebab kita tidak punya kehendak apapun soal Dita. Tetapi ketika kita pengen mengubah diri kita sendiri, ya itu bakalan sesuatu yang mungkin banget buat kita, karena yang menjadi raja, yang menjadi kendali kita adalah diri kita. Kayak gitu, ubahlah sesuatu mulai dari kita sendiri. Ubahlah dunia dengan satu langkah kecil, yaitu dimulai dari diri sendiri.
Jangan sampai nilai-nilai kemanusiaan itu rusak karena keserakahan. Kayak gitu, kita belajar dari pengalaman ya Dita. Korupsi, nepotisme itu kan lahir dari keserakahan, ketidakikhlasan, kemudian kerakusan. Nah, sebenarnya nilai-nilai kemanusiaan itu bukan hanya perkara kita memanusiakan manusia, tetapi kita juga memanusiakan masyarakat, memanusiakan bangsa dan negara. Kalau misalnya nilai-nilai kemanusiaan yang landasannya adalah kebenaran, kebijaksanaan, kemudian tanpa kekerasan, saya yakin negara ini, lingkungan kita bakalan menjadi lingkungan yang baik, lingkungan yang positif. Seperti itu, Dita. If you wanted to change difference, start from yourself. Itu, Dita. Berarti evaluasi diri itu penting ya, Mbak. Jadi sebelum Iya, kita mengkoreksi orang lain, kita harus mengkoreksi diri sendiri dulu, begitu ya. Dengan orang lain, kita cuma bisa mengendalikan diri kita sendiri. Jadi pola pikirnya kita ubah. Segala sesuatu yang kita pandang negatif, kita kembalikan ke sisi yang positif. Dan kita nggak harus melihat sudut pandang itu dari hal-hal yang negatif terus, tetapi kita berusaha memperbaiki, oh itu bisa dilihat dari sudut pandang yang negatif, dan selalu berpikir positif, kayak gitu. Karena apa yang ada di pikiran kita akan menjadi tindakan kita. Dan apa yang kita lakukan akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan apa yang selalu kita lakukan itu, kebiasaan itu akan menjadi sebuah nasib, kayak gitu. Jadi Mbak punya satu hal yang Mbak pegang sampai sekarang. Kalau kita punya mimpi yang besar, kalau kita punya mimpi yang tinggi, tulislah dan berpikir positiflah. Kenapa? Nothing impossible. Nggak ada yang nggak mungkin. Kayak gitu. Ketika mungkin kita pengen jadi seorang duta besar luar negeri, 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan, Mbak yakin itu bakalan tercapai kayak gitu. Karena apa? Karena kita punya keyakinan. Dan satu hal yang penting, percayalah Tuhan itu bakalan mengabulkan semua doa kita kalau kita yakin. Seperti itu kita. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan nih penjelasan dari Mbak Khoniatur Rohmah mengenai nilai kemanusiaan itu sendiri. Baik, terima kasih Mbak Rohmah atas penjelasannya. Baik, kita akhiri Civic Learning Podcast episode ketiga pada kali ini. Ya, saya Dita Amalia Firdaus dan Mbak Rohmah, terima kasih sekali lagi. Iya, sama-sama Dita. See you next time. Ya.